Rindu kasih, rindu sayang menjadi satu. Rindu kasih, rindu sayang menjadi satu. Matahari menurunkan tirai keemasan ke atas atap-atap rumah tua di gang kecil itu, dan hujan mulai turun perlahan, meneteskan denting-denting halus seperti bisikan rahasia. Di luar, jalanan berkilau oleh genangan air yang memantulkan cahaya oranye merah sang senja, seolah menyiapkan panggung untuk sebuah drama yang belum selesai. Malam menjelang, suara hujan menambah alunan ritmis di jendela kamar Riana, menepis hening yang selama ini menahan napasnya. Riana duduk di tepi ranjang, menatap kaca jendela yang kini berembun. Tangan-tangannya menggenggam secari kertas berwarna kuning pudar, tempat ia menulis kata-kata yang tak pernah berani diucapkan. Aku menunggu di sini, di antara hujan dan kenangan, tulisnya, namun huruf-huruf itu terasa terlalu rapuh untuk menahan beban rindu yang menumpuk sejak 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu, ketika pertama kali mereka bertemu, dunia tampak seperti lukisan pastel yang belum selesai. Arif, lelaki berambut hitam berhiaskan helai-helai tipis berwarna abu-abu karena kerja keras di bengkel tua, datang ke kafe tempat Riana bekerja sebagai pelayan. Suara gemericik mesin espresso seakan menyatu dengan alunan musik jazz yang mengalun pelan-pelan, menciptakan latar yang sempurna bagi pertemuan mereka. "Saya suka kopi ini, terlalu pahit," keluh Arif sambil menatap cangkirnya. Riana menatapnya, terpesona oleh mata yang memancarkan kehangatan. "Mungkin kalau Anda menambahkan sedikit gula, rasanya akan berubah," jawabnya dengan senyum. Percakapan mereka berlanjut seperti aliran sungai kecil yang tak pernah berhenti, menembus batu-batu rintangan dengan kehangatan yang sederhana. Malam pertama mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah taman kota yang dulunya dipenuhi lilin-lilin kecil saat festival musik. Di bawah cahaya lampu jalan, mereka saling bercerita tentang mimpi, harapan, dan ketakutan yang tak terucapkan. Arif mengaku ingin membuka bengkel milik ayahnya, sementara Riana bermimpi menulis novel tentang wanita-wanita kuat yang melawan badai kehidupan. "Mungkin suatu hari nanti, saya akan menulis tentangmu," katanya, menggenggam tangan Riana dengan lembut. Namun, takdir tidak pernah memberi ruang bagi kebahagiaan yang terlalu lama. Pada suatu malam yang kelam, ketika hujan turun lebih deras, panggilan telepon mengubah segala sesuatu. Satu kalimat singkat, "Kasus kebocoran di pabrik, aku harus pergi 3 minggu." Arif mengangkat bahu, menatap Riana dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Aku tak ingin meninggalkanmu," bisiknya, namun kata-kata itu hanyalah angin yang terhanyut dalam rintik-rintik hujan di luar. Sejak saat itu, jarak menjadi penghalang yang tak teratasi. Riana menunggu kabar, menunggu setiap pesan singkat, menunggu canda tawa yang pernah mengisi ruang antara mereka. Namun, satu demi satu, hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, dan bulan menjadi musim. Arif kembali, tetapi ia berubah. Tanda-tanda kelelahan dan bisu menutupi matanya, seakan ia membawa pulang tidak hanya beban pekerjaan, tetapi juga beban hati yang tak terungkap. "Maafkan aku, Rian," kata Arif suatu malam, ketika mereka duduk di beranda rumahnya, memandangi bintang yang berusaha menembus awan hitam. "Aku terlalu sibuk, terlalu terjebak dalam roda yang tak berhenti. Aku takut kehilangan segalanya." Riana menatapnya, menahan air mata yang hampir meluncur. "Aku juga takut, Arif. Aku takut kau akan pergi lagi, takut hatiku akan hancur karena menunggu terlalu lama." Kata-kata itu keluar seperti gemerisik daun kering yang tertiup angin. Mereka berdua berpelukan, namun tidak ada kata yang mampu menutup luka yang menunggu di setiap sudut hati.
Waktu terus berjalan. Riana menemukan pekerjaan baru di sebuah penerbit, menyalurkan gairahnya menulis. Arif memperbaiki bengkel, menghidupkan kembali mesin-mesin tua yang sudah lama terdiam. Sepanjang tahun itu, mereka berjarak, namun tetap memelihara benang tipis yang menghubungkan mereka. Telepon, pesan singkat, dan terkadang pertemuan singkat di pasar kota yang ramai. Setiap pertemuan diwarnai dengan senyum, tapi di balik senyum itu terdapat bayang-bayang keraguan. Hari ini, ketika matahari menurunkan tirai keemasan terakhirnya, Riana menatap kembali keluar jendela. Hujan terus mengalir, menambah melodi yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, ada kegelisahan yang mendidih. Ia memutuskan untuk menulis surat, bukan lewat telepon atau pesan singkat, melainkan lewat kata-kata yang terukir pada kertas. Ia menulis, "Aku rindu. Aku rindu kasih, rindu sayang menjadi satu. Aku menunggu, namun tidak lagi menunggu tanpa harapan. Aku ingin melangkah, bersamamu atau tanpa MU. Karena rindu bukan sekadar menunggu, melainkan memilih untuk hidup." Setelah menutup surat itu, Riana menyiapkan amplop berwarna krem, menuliskan alamat Arif, dan menunjukkan kertas itu ke dalam kotak pos yang terletak di sudut teras. Ia melangkah keluar, menembus hujan yang kini lebih deras, seperti menembus kabut keraguan. Jalanan berkilau di bawah lampu jalan, mengundang langkahnya menelusuri kenangan. Di ujung gang, sebuah toko buku kecil menunggu. Pintu berderit ketika ia masuk, dan seorang wanita tua menyapanya dengan senyuman lembut. "Mau cari apa, Nak?" tanya wanita itu. "Aku mencari keberanian," jawab Riana sambil menatap mata toko yang penuh dengan buku-buku usang. Wanita itu menggelengkan kepala, lalu memberikan sebuah buku berjudul Matahari di Balik Hujan. Setiap kali hujan turun, ingatlah, matahari masih ada di balik awan. Kadang kita harus menunggu, kadang kita harus melangkah, bisiknya, seraya menepuk bahu Riana. Riana membeli buku itu, menaruhnya di dalam tas, dan melanjutkan perjalanannya. Hujan semakin lebat, meneteskan tetes-tetes yang seakan menyatu dengan detak jantungnya. Setibanya di bengkel Arif, ia menemukan pintu terbuka. Lampu kuning tua menyinari ruang kerja yang berdebu. Di sudut, Arif menatap papan gambar, menorehkan sketsa mesin baru. Wajahnya tampak lelah, namun matanya bersinar ketika melihat Riana masuk. "Rian," ucapnya, suaranya bergema di antara bunyi palu dan dentang logam. Riana tersenyum, menunduk sejenak, lalu mengeluarkan surat yang telah dibungkus rapi. "Aku menunggu. Aku menulis." Kata-kata itu mengalir keluar bersamaan dengan hujan yang masih menetes di luar. Arif membuka surat itu, membaca setiap kalimat dengan mata berkaca-kaca. "Aku rindu, Rian," bisiknya ketika selesai, "aku juga rindu. Aku lupa bagaimana rasanya menunggu dengan penuh harapan. Aku mungkin terlalu takut untuk membuka pintu hati lagi." Mereka berdiri berdekapan di antara mesin-mesin berkarat, terdengar gemericik hujan yang menembus atap bengkel. Hujan menjadi saksi bisu pertemuan kembali dua hati yang pernah terpisah oleh jarak dan waktu. Tidak lama kemudian, Arif mengajak Riana masuk ke dalam bengkel, menyalakan lampu, dan menutup pintu agar hujan tidak lagi mengganggu. Di sana, mereka menyiapkan secangkir kopi hitam, menambahkan gula secukupnya, seperti pertama kali mereka bertemu. Rasa pahit kopi itu kini terasa lebih manis karena di dalamnya mengalir rasa rindu yang tak lagi disembunyikan. "Malam ini, mari kita menulis bersama,"
usul Arif, menatap buku yang dipegang Riana. Kau menulis tentangmu, dan aku menulis tentang mesin. Kita menyatukan dua dunia menjadi satu cerita. Riana mengangguk. Ia memandang jam dinding yang berputar perlahan, menandakan bahwa waktu tetap berjalan, namun kini ia tidak lagi merasa terkurung di dalamnya. Rasa rindu tidak lagi menjadi beban, melainkan benang yang mengikat mereka bersama. Mereka menulis, menatap satu sama lain sesekali, menemukan irama yang terjalin antara denting palu, percikan hujan, dan keheningan malam. Malam semakin larut, hujan mulai mereda menjadi menetes-menetes lembut. Pagi menebar sinar keemasannya kembali, menembus tirai awan yang berwarna kelabu. Riana menutup buku cerita mereka, menatap Arif. Kasih, sayang, rindu. Aku merasa semuanya sudah menyatu dalam satu titik, bisiknya. Arif memeluk Riana erat-erat, merasakan panas tubuhnya meleburkan sisa-sisa dingin yang masih tersisa di antara mereka. Kita memang ditakdirkan untuk menunggu, namun tidak selamanya menunggu berarti menunggu dalam kesunyian, ujarnya. Mari kita melangkah bersama, menatap masa depan yang masih belum terlukis. Saat itu, suara burung-burung pagi mulai berkicau, menandai permulaan hari baru. Langit terbuka lebar, mengundang cahaya matahari untuk menembus kembali atap-atap rumah tua. Jalanan yang tadi berkilau karena genangan air kini menampakkan bayangan langkah-langkah mereka berdua, berjalan beriringan di trotoar yang basah. Riana melangkah pulang dengan hati yang lebih ringan, membawa buku matahari di balik hujan di satu tangan dan surat yang telah dibalas di tangan lain. Di dalam kamarnya, ia menatap jendela yang kini bersih dari embun, mendengar alunan hujan yang masih berkurang, namun tetap berirama seperti jam dinding yang tenang. Ia menuliskan satu kalimat terakhir di buku harian. Rindu bukan sekadar menunggu, melainkan memupuk keberanian untuk kembali bersama, di bawah hujan, di bawah cahaya, dan di setiap detak yang menuntun kita pada keabadian. Matahari akhirnya menurunkan tirai keemasannya yang terakhir, menutup hari dengan janji akan kembali terbit. Dan di dalam hati Riana, rindu kasih, rindu sayang menjadi satu, menyatu dalam kisah yang tak akan lekang oleh waktu.